Maknanya secara global, apabila salah seorang di antara kamu, kata Nabi, sudah melihat hilal pertanda masuknya bulan Zulhijjah, ternyata engkau termasuk daripada peserta kurban tahun itu, kata Nabi, falyumsik min ash'arihi wa asfarihi, maka janganlah engkau potong daripada rambut di dalam tubuhmu dan juga kukumu. Ini kan bagian daripada larangan dikhususkan, takhsis namanya, dikhususkan kepada peserta kurban. Nah, kalau kita lihat pembahasan di dalam hadis ini memiliki kategori hukum yang sangat banyak. Yang pertama disampaikan oleh Nabi, idza ra'aitumul hilala Zulhijjah, apabila ada di antara kalian yang sudah melihat hilal pertanda masuknya tanggal 1 bulan Zulhijjah. Kalau kita menggunakan mata kepala kita sendiri, Pak, agak sedikit sulit, apalagi mungkin cuacanya mendung, tidak terlihat hilal itu. Berarti membutuhkan mediasi, membutuhkan perantara untuk melihat apakah hilal itu sudah nampak ataupun tidak. Biasanya hilal ini ya terlihat ketika penentuan daripada awal bulan, sama ada ia awal daripada bulan Ramadan, awal daripada bulan Zulhijjah ataupun Idul Adha. Begitu juga dengan Idul Fitri itu. Terkait daripada penentuan tanggal 1 bulan Zulhijjah, kalau kita lihat di Indonesia ini terjadi perbedaan perspektif, ini terjadi perbedaan faham, sehingga menyebabkan masyarakat kita bingung, Pak. Bingungnya di mana? Tahun 2022 terjadi perbedaan antara waktu penentuan tanggal 1 Zulhijjah dengan Saudi Arabia itu berbeda. Kemungkinan tahun ini juga seperti itu, kemungkinan, tapi belum terlihat daripada anak bulan itu sendiri. Maka ada orang yang berpaham, kenapa berbeda? Padahal kan patokan kita orang wukuf di Arafah ataupun pelaksanaan salat Idul Adha ketika berada di Saudi Arabia. Patokannya bukan itu, Pak. Patokannya bukan itu. Indonesia dengan Saudi ini dua negara letaknya berbeda, sangat jauh perbedaannya. Kalau dari segi waktu itu lebih duluan di Indonesia, Pak, kurang lebih 4 jam lah. Kalau sekarang sudah 6.30, berarti di sana baru jam 3 ataupun 4.30, 3.30 tuh baru mau masuk waktu sholat asar. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kalau seandainya Indonesia lebih dahulu waktu sholatnya, kenapa Saudi Arabia lebih dahulu penentuan daripada tanggal 1 Zulhijjahnya, Pak? Ini kan terjadi polemik, ini permasalahan betul itu. Terkadang saudara-saudara kita itu kurang faham penentuan daripada sholat itu, waktu sholat melihat daripada matahari. Tahunya waktu sholat itu dari peredaran daripada matahari, Pak. Terbitnya matahari, mustawanya matahari, tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, baru masuk waktu sholat maghrib. Nah, kalau kita lihat matahari ini terbit itu di ufuk timur, sementara terbenamnya matahari itu di daerah ataupun ufuk barat. Nah, kalau kita melihat hilal itu di barat, bukan di timur tuh. Kalau di timur itu terbitnya matahari, berarti berbeda antara waktu sholat dengan terlihatnya hilal. Kalau terlihatnya hilal, ya otomatis yang negara lebih dekat ke daerah barat itu. Maka negara Saudi lebih dekat ke barat dibandingkan Indonesia. Maka wajar Saudi itu lebih dahulu penentuannya. Maroko itu lebih dahulu penentuannya. Aljazair juga seperti itu. Tapi kalau terhitungnya terbit matahari lebih dahulu Indonesia. Maka di Indonesia ini lebih dahulu waktu sholatnya dibandingkan Saudi Arabia.
Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu, waktu sholat itu berbeda dengan penentuan daripada jatuhnya tanggal 1 bulan Zulhijjah ataupun melihat hilal itu sendiri. Kesimpulannya, kalau kita menganjurkan kepada saudara-saudara jamaah sekalian, kita ikut saja apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, Pak. Biar tidak ada permasalahan di lapangan. Bukan berarti salah ketika ada ormas tertentu yang sudah mengumumkan terlebih dahulu jatuhnya tanggal 1 bulan Zulhijjah, ternyata berbeda. Kalau sama syukur, tapi kalau seandainya berbeda, ya sudah, kita punya komitmen. Kalau dia lebih dahulu tanggal 1 Zulhijjahnya, lebarannya jangan sama. Ini yang jadi masalah. Ini mau lebarannya sama, tapi Zulhijjahnya pengen dulu dia. Berarti tanggal 11 dia sholat Idul Adha. Ini keliru. Nah, kalau kita sudah mengikuti ormas tertentu sampai penentuan Idul Adha-nya juga sama. Tapi alangkah baiknya kita menunggu informasi yang diumumkan oleh pemerintah. Waktu penentuan Zulhijjah itu Bapak Ibu, tidak keputusan presiden itu, tidak keputusan daripada menteri agama, tapi itu adalah isbat. Apa itu isbat? Isbat itu adalah penetapan daripada majelis ulama yang diundang oleh menteri agama untuk penentuan jatuhnya tanggal 1 bulan Zulhijjah itu kapan. Dari NU, kalangan NU hadir, dari kalangan Muhammadiyah hadir, dari kalangan ormas ataupun persis juga hadir itu. Tapi yang sangat kita sayangkan, sudah keluar daripada sidang isbat itu ternyata sudah ada lebih dahulu mengumumkannya. Maka kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ya sudah, alangkah baiknya kita mengikuti daripada penyampaian pemerintah. Tapi ingat, perlu kita garis bawahi, bukan berarti keliru ketika ada ormas yang sudah menentukan jatuhnya tanggal 1 bulan Zulhijjah. Karena kalau menggunakan ilmu hisab, ini beda ya Pak. Ilmu hisab dengan ahli hisab beda. Kalau ahli hisab banyak orangnya, kalau ilmu hisab sedikit ya. Kalau ilmu hisab ini kita gunakan, 100 tahun yang akan datang itu sudah bisa ditentukan Ramadan itu jatuh hari apa. Tapi kalau ru'yah hilal kurang lebih 3 jam 4 jam sebelum terbenamnya matahari baru terlihat hilal itu. Apakah sudah melebihi 2 derajat, apakah dia sudah melebihi 3 derajat dan lain sebagainya. Nah, ini ketetapan dan ketentuan masuknya bulan Zulhijjah.